Di tutorial Unity ini, kalian akan membuat game battle simulator seperti ini, yang nantinya kalian bisa belajar membuat AI yang bisa berantem sendiri, punya role sendiri, dan tentunya bisa kalian komen atau kontrol seperti game RTS. Game ini tuh sebetulnya terinspirasi dari custom skirmish gitu loh, kalau kalian pernah main campaign-nya game Stronghold, dimana nanti kalian perintahkan unit-unit kalian untuk mencapai destinasi tertentu, dan ketika semua unit musuh mati, maka kalian menang. Nah, kalian akan membuat exactly game yang seperti itu. Nah, kupastikan juga kalian akan paham dalam men-custom unit kalian dengan model buatan kalian sendiri, serta animasi buatan kalian sendiri. Jadi kalian tetap akan membuat game ini sebagai game versi kalian sendiri. Juga tolong ingat, semua episode, semua aset, semua yang kalian butuhkan dalam tutorial ini akan selalu ada link di description. Jadi pastikan kalian selalu cek description supaya kalian tetap on track. Kalau gitu, mari kita mulai kesenangannya. Oke, jadi gini, kalian udah lihat sendiri kan kasus sebelumnya, dimana unitnya ini waktu ngejar unit lain mah dia ya kayak tuh cepat habis itu melambat. Nah, ini tuh sebetulnya masalah vektor yang belum dinormalisasi. Jadi kita buka script unit ini. Terus di script unit ini kalian tahu nggak di sini nih? Nih di bagian mana ya? Di bagian, nah ini nih. Di bagian dimana kita, nah ini di bagian dimana kita ada target direction. Nah, ini target direction-nya tuh belum dinormalize, itu sebabnya dia kayak gitu. Paham nggak? Jadi jadi tuh apa itu normalize? Normalize tuh gini, kan untuk menentukan jarak, kita kan kurangin target destinasi sama diri kita sendiri. Kita kurangin, ketemulah jarak. Jadi jaraknya gini. Nah, tapi kita belum normalisasi. Kenapa belum dinormalisasi? Kalau belum dinormalisasi, nanti kalian dapat vektor sepanjang ini. Nah, kita nggak perlu vektor sepanjang ini, bos. Kita cuma perlu tahu jarak. Aku cuma perlu tahu vektor sepanjang ini aja. Oh, jaraknya ke sono. Ya udah, aku cuma perlu tahu, oh jaraknya ke sono. Gitu. Tapi aku nggak perlu tahu, oh jaraknya ke sono. Gitu loh, paham nggak? Aku cuma butuh tahu, oh jaraknya ke sono. Gitu. Nah, panjangnya vektor ini, oh jaraknya ke sono. Gitu. Itu cuma satu. Sedangkan vektor yang, oh jaraknya ke sono, nah ini panjangnya bisa nggak beres. Itu sebabnya kecepatan move kita jadi nggak beres, karena panjangnya nggak beres. Nah, maka dari itu, target direction ini perlu kita tulis di sini. Target direction dot normalized. Atau lebih tepatnya gini, di sini kita tulis target direction sama dengan target direction dot normalized. Nah, gini ya. Jadi kita set target direction itu adalah target direction yang udah dinormalized. Oke? Atau mungkin ya udah gini aja, nggak usah mungkin. Jadi kalau sekarang kita coba play, kita coba lihat ya apakah dia bisa move. Ayo, nggak usah lama-lama. Oke, let's see. Kita coba play, kita masukkan unit targetnya ke sini. Terus kita isNeed move. No, dia udah normal no move-nya. Jadi kalau unit ini move speed-nya ku naikkan jadi 4 tuh, make sense kan move-nya tuh. Gitu bosku, oke. Jadi sekarang unit ini ku select lagi, move speed-nya ku naikkan yang make sense ya, yaitu 4. Biar make sense. Jadi kalau aku play sekarang, unit ini ku kasih ya targetnya isNeed move ku centang. No. Tuh, move-nya udah make sense tuh. Tuh. Oke, udah. Kalau udah begini, sip, mantap. Kita udah bisa bikin unit bisa move. Sekarang kita tinggal bikin unit bisa attack. Cara bikin unit attack gimana, Bang? By the way gini aja ya, biar enak ya. Ini unit kita hapus. Jadi kita cuma sisakan unit aja di sini. Terus unit yang kita sisakan ini di sini, itu kita buat begini deh. Kita buat dia ada di sini, gimana ya enaknya ya, mungkin gini aja. Jadi di unit manager kita buat kayak ada material deh, jadi biar kita enak, biar kita nggak usah, oh ini unit tim 1, maka aku kasih material biru, oh ini unit tim 2, maka aku kasih material merah. Nggak usah, kita nggak usah manual gitu, tapi kita buat otomatisasi aja lewat unit manager. Jadi di unit manager aku bikin dulu referensi di sini, header references, mungkin gini aja biar rapi aja, public material tim 1, mungkin gini, material for tim, material untuk 1 gini ya. Public material untuk tim 2 gini ya. Oke ya. Biar gampang aja ini, biar nggak usah ribet-ribet. Terus gini, ketika kita register unit, jadi gini, di unit ini kita perlu komponen juga nih di setiap unit.
di setiap unit di references kita perlu komponen juga, yaitu public renderer ya. Kita perlu komponen renderer. Renderer ini adalah komponen di Unity yang menampung material. Ya, renderer itu komponen di Unity yang menampung material. Jadi di sini kita perlu unit renderer. Nah, terus di sini di unit manager, ketika kita ngeregister unit, mungkin kita mau sekalian aja ketika kita ngeregister unit, mungkin kita mau sekalian kayak gini. If unit to register itu .tim ID-nya itu sama dengan 1 ya. Kalau dia sama dengan 1, mungkin ku taruh ini, ku kasih spasi biar ada spasinya sedikit lah. Kalau unit yang mau diregister itu tim ID-nya 1, berarti artinya unit to register unitnya renderernya, unit renderernya, maka shared materialnya itu adalah apa? Adalah material 1. Adalah material 1. Gini. Terus di sini tinggal else if unit to register .tim ID sama dengan 2, maka unit to register unitnya unit renderernya shared materialnya sama dengan material 2. Gini ya cara ngeset material. Jadi kita akses renderernya, terus kita akses shared material. Oke, kalau udah let's see, kita coba. Jadi caranya gini bro, biar enak kita buat prefab. Apa itu bang prefab? Kayak kita buat sesuatu yang kita bisa reuse berkali-kali gitu loh. Jadi kita buat aset. Nah ini material 1 ku masukkan dulu. Material 1 berarti tim 1 blue. Material 2 tim 2 red. Udah gini aja. Sekarang ini unitnya aku bikin ke aset, terus di sini aku bikin create, aku bikin folder di sini, folder prefabs. Oke, di folder prefabs ini aku masukkan dah unitnya. Nah, inilah prefabs, yaitu sebuah aset. Jadi unit yang di sini bisa aku hapus. Terus habis itu kalau aku mau bikin unit gampang aja, tinggal ku drag and drop, enak toh? Enak toh? Jadi kayak kita aset. Nah, gitu. Terus mau ada perubahan nih. Kelihatannya unitnya aku mau berubah deh. Ya udah gampang aja. Kita tinggal edit unit prefabnya, kita double klik. Nah, terus habis itu katakanlah di unit ini, katakanlah mungkin for now human model ini unit ini kan belum kita masukin renderernya. Nih unit renderer kita masukin ya. Jadi kita masukin renderernya, kita buka. Nah ini ya human body mesh. Kenapa bang kok tahu human body mesh? Karena di human body mesh ada tuh skinned mesh renderer. Tuh ada tulisannya renderer. Dan di sini tuh ada yang namanya materials. Gitu. Jadi mungkin biar kita netral, materialnya ini kita hapus pakai backspace. Jadi klik terus backspace. Nah kan dia ping kan? Tuh otomatis yang ada di game juga ping tuh unit-unitnya. Gitu ya. Nah di sini di unit ini kita masukin renderernya adalah human body mesh. Gini, udah gini aja. Jadi sekarang kayak gini. Ya, kayak gini ya, memang kayak gini. Kalau kita play tuh dia jadi biru karena tahu ini unit index 1. Itu yang ngatur dari unit manager tuh. Gitu. Jadi kalau misalnya katakanlah ini gua hapus. Terus di sini katakanlah ini unit ini ku duplikat ya, terus ku pindahin dia ke sini. Dan dia ke sini kayak gini. Terus ini ku rotate kayak gini. Terus ini dia aku kasih tim ID-nya 2. Terus aku play. Nah, tuh jadi dia merah, yang ini biru. Gitu ya. Nah, udah seru tuh. Oke, udah seru. Sekarang kita tinggal buat beginian, bro. Kita tinggal buat dia bisa attack. Nah, cara buat bisa attack-nya gimana, Bang? Caranya gini. Kita siapin dulu animasi attack. Jadi kita ke unit, terus kan kita ke animator, terus kan animator unit ini kita buka. Klik. Nah, otomatis buka gini. Nah, di sini kita buat animasi attack. Klik kanan, create state, empty. Di sini kita mau bikin attack. Nah, attack ini ya udah attack. Kita cari aja di sini animasi attack. Ada nggak attack? Oh, tuh ada tuh attack. Wah, banyak ya. Attack shield, attack 1H, attack pole arm. Asik. Oke, coba aku lihat yang human male, yang human M, attack 1H ini dulu. Oh, jangan. Yang R dong. R tuh artinya tangan kanan. Setauku ini cuma tebakanku. Ya kan, tangan kanan. Kalau yang L tuh biasanya tangan kiri. Nah, betul kan? Oke, kalau gitu kita mau yang attack tangan kanan. Udah attack tangan kanan, gini aja, satu aja. Terus attack ini kita klik kanan, kita make transition ke idle.
Apa bang? Kenapa bang? Kok ke idle bang? Karena gini. Coba ya, ini kalian coba aja. Kalian play deh, kalian play. Oke, ini play ya. Terus nih, kalian tengok nih ya. Kalian tengok. Mungkin gini. Ini animator mau ku drag, mau ku pindahin tabnya ke sini, ke game aja. Nah, ke sini. Supaya kalian bisa lihat nih. Supaya kalian bisa lihat unitnya. Oke. Ini sekarang kalian lihat. Attack yang ku set, klik kanan, set layer default state. Oke. Oh, sorry. Ya ampun. Bodohnya aku. Sorry. Di attack. Oh, sorry. Ini unitnya aku matikan dulu scriptnya. Jadi aku play. Terus unitnya ini scriptnya aku matikan dulu aja deh. Aku matikan dulu scriptnya. Biar dia nggak nge-override animasi attack. Terus aku ke animator. Terus aku di attack ini. Ulangi. Aku ke idle dulu. Set layer default state. Aku play. Terus unit ini aku matikan script unitnya. Atau bahkan aku remove sekalian aja. Terus di animator. Di attack ini. Aku klik kanan. Aku set as layer default state. Nah, dia mainkan animasi attack, tapi habis itu tuh, lihat habis setelah dia memainkan animasi attack, apa yang terjadi? Dia mematung, guys. Dia mematung tuh. Dia habis memainkan animasi attack mematung. Oke, nggak usah aku ulangin ya, kalian udah lihat ya. Kalau mungkin kalian mau ngeliat lagi, kalian bisa rewind video ini. Tuh, dia mematung. Nah, cara memperbaikinya gimana, Bang? Cara memperbaikinya gini. Ini kembali lagi, idle ku set as layer default state. Nah, ini attack, ku kasih make transition. Jadi aku attack, klik kanan, make transition, arahkan ke idle. Ini artinya, begitu animasi attack udah selesai dimainkan, maka dia akan kembali ke idle. Jadi logikanya kalau aku play sekarang, ini unit ku hapus ini aja, ku hapus. Terus aku memainkan animasi attack, klik kanan, set as layer default state. Oke, kembali lagi ke idle. Tuh, dia kembali lagi ke idle tuh. Animasinya nggak mematung ya, kembali lagi ke idle. Bagus ya, jarinya gerakannya tuh kayak sing. Wah, keren sih animatornya sih. Kevin Iglesias ini keren nih. Oke, terus ini aku set lagi idle, set as layer default state. Pastikan jangan lupa untuk ngeset lagi layer default state-nya ke idle ya. Oke. Kalau udah begini, udah gitu dulu aja. Sekarang tinggal kita mau membuat logika attack-nya. Logika attack-nya gimana bang? Ya ini kita mau membuat. Jadi kita di unit, oke, kita bikin dulu fungsi handle attack yuk. Kan di unit kan udah ada fungsi ini toh. Fungsi apa yo? Attack. Udah ada fungsi handle movement, udah ada fungsi handle animation. Nah, ini udah ada fungsi attack. Langsung to the point ya, attack asem. Oke, kalau gitu gini. Attack ini jadi gini. Attack ini sebetulnya dia cuma nge-trigger sih. Karena dia cuma nge-trigger apakah unit ini udah move, apakah dia udah sampai. Nah, tapi dia belum tahu nih, dia cuma nge-trigger apakah dia cuma nge-trigger move aja, paham nggak? Fungsi attack ini dia cuma nge-trigger move aja, tapi dia nggak tahu apakah unit ini udah move, apakah unit ini udah sampai, dia nggak tahu tuh. Dia cuma taunya ya udah gue nge-trigger unit ini untuk move ke target attack gue aja, udah gitu aja. Nah, maka dari itu di sini kita perlu bikin sesuatu untuk melakukan pengecekan ya. Jadi gini, kita tetap stick attack itu tetap logikanya gini. Jadi logikanya kayak gini betul. Terus kita di sini perlu bikin lagi fungsi ini udah, oke? Kita mungkin kasih mark ya, kita kasih check, gitu misalnya gitu. Atau mungkin oke gitu ya. Oke. Terus ini juga udah, ya toh? Udah kan? Move to target udah. When arrive at attack distance udah. Nah, sekarang kita ke perform attack nih, oke? Kita ke perform attack. Berarti kita perlu bikin fungsi perform attack di sini, oke? Jadi bikin fungsi perform attack. Jadi di sini kita bisa bikin fungsi private void perform attack. Private void perform attack, ketika kita perform attack, kita ngapa? Ya udah kita tinggal literally tinggal gini aja. Kita tinggal unit animator dot play ya, dot play. Aduh, gimana sih? Dot play yang ini. No, play animasinya apa tadi namanya kalau kalian masih ingat? Kita bikin aja variabel ya, biar nggak usah nulis kayak nulis di fungsi. Public string tag anim attack gini ya, tag. Oke, jadi di perform attack kita akan play ini adalah attack anim gini ya, akan play attack anim. Paham ya? Oke. Nah, terus kita juga mau sekalian aja langsung. Jadi gini, kalau attack, jadi kita perlu bikin lagi variabel di sini. Public bool is desired to attack
atau is want to attack gitu ya. Is want to attack. Kalau unit ini mau attack. Jadi kita harus pastikan ini unit mau attack nggak. Nah, itu sebabnya di attack ketika kita udah set is need to move through, target attack sama dengan target attack. Di sini kita juga harus ngomong is want to attack sama dengan true. Oke, kita juga harus ngomong gitu, is want to attack sama dengan true. Nah, nanti di sini di handle movement ketika sampai, nah ini kan logikanya di sini sampai toh. Mungkin ketika sampai kita bikin lagi yuk fungsi aja yuk biar lebih rapi ya. Kita bikin fungsi di sini private void on arrived at move destination. Nah gini, terus di sini kita panggil nih, di mana nih di sini ya ketika on arrive ya. Di sini berarti kita panggil on arrive at move destination. Gitu ya. On arrive at move destination. Nah, ketika sampai move destination, dia akan cek if is want to attack dan target attack tidak sama dengan 0. Jadi kalau kita mau attack is want to attack sama dengan true dan target attack tidak sama dengan 0, jadi kalau kita betul-betul mau attack, kita punya niat untuk attack dan target attack kita itu nggak kosong, nggak 0, nggak kosong, artinya ada isinya, maka kita akan perform attack. Oh sorry, sama satu lagi. Dan ya nggak usah satu lagi ding, udah gini aja. Karena kan literally ini udah ketika arrive kan ya, ketika sampai, maka kita akan perform attack. Nah gini, ketika perform attack, oke mungkin sampai sini dulu aja. Ketika perform attack kan dia akan animator play attack anim ya. Oke, ketika perform attack kita lihat dulu aja. Masalah attack delay nanti dulu aja. Kita lihat dulu apakah work perform attack-nya. Oke, let's see, kita play. Kita buat unit ini. Dia punya target attack unit 1. Terus is need to move centang. Oke, is moving centang. Nah, dia sampai tapi dia nggak mukul. Kenapa? Karena is want to attack-nya false. Gitu ya, jadi kita ulangin lagi, kita play. Sekarang gini, ini ku centang dulu is want to attack-nya, terus ku centang lagi is need to move-nya, sekarang baru ku masukin unit 1. Oke, kalian tengok nih apa yang terjadi ketika dia sampai. Again, is want to attack-nya true ya, centang. Nah, kenapa dia nggak mukul? Kenapa? Karena gini, karena di sini animasinya konflik di sini. Di handle animation. Nah ini di handle animation dia konflik. Gitu, paham nggak? Jadi handle animation ini konflik. Jadi gini, kita perlu buat sesuatu di sini. Jadi is moving through dan current anim tidak move anim. Nah di sini kita perlu tambahin lagi dan is dan sebentar. Kalau is moving through, kalau move anim mungkin ini nggak usah kita ganggu gugat, tapi yang kita ganggu gugat yang idle aja. Yang idle itu gini. Kalau dia udah nggak moving. Ya, kalau is moving-nya false. Dan animasi saat ini bukan idle anim. Berarti dia play idle. Tapi di sini kita perlu melakukan pengecekan tambahan. Jadi ini aku cut dulu. Sebelum dia play idle kayak gini, aku perlu dia melakukan pengecekan tambahan. If is want to attack-nya itu false. Oke? Baru dia play animasi idle. Paham nggak? Jadi ini mungkin nggak usah aku kasih kurung kurawal, jadi biar gini aja. Nah, gini lebih simple ya. Jadi kalau aku lagi nggak moving dan current animasiku bukan idle dan aku lagi nggak mau attack, maka aku idle. Berarti logikanya kalau aku mau attack, ya udah aku bisa memainkan animasi attack gitu loh. Jadi kalau kita play sekarang, kan di perform attack ini udah ada play attack anim ya. Di handle animation, dia udah mengecek semuanya nih, udah sampai bertubi-tubi ngeceknya. Kalau misal aku nggak move, dan animasi sekarang bukan idle, dan aku juga nggak mau attack, gitu ya, dan aku juga nggak mau attack, maka ya aku mainkan animasi idle. Aku coba play. Ini aku butuh move, dan aku mau attack, dan aku masukkan unit 1. Oke, yuk, maju dulu. Oke. And then, hayya, gitu ya, udah bisa attack. Ada satu masalah lagi, dia belum ngelihat target. Nah, cara membuat dia ngelihat target, gimana bang? Caranya gini. Caranya, waktu dia moving, berarti di mana logikanya ketika dia moving? Nah, ini ya, move to target. Nah, ini ketika dia moving ini,
Berarti di sini mungkin ini is moving through, ku kasih dia ya udah ini udah betul gini aja. Mungkin ku kasih agak enter gini ya biar agak beda. Nah, ketika move to target sini, aku perlu membuat di sini yang namanya transform dot look at. Look at kemana ya? Ya gampang aja, ke target direction, udah gini aja. Terus mungkin untuk keamanan kita bisa bikin target direction dot y sama dengan 0. Kenapa? Karena takutnya gini, takutnya ini cuma keamanan aja. Karena takutnya gini, kalau targetnya di atas, ya targetnya di atas. Ini aku kasih contoh aja supaya kalian paham. Kalian nanti boleh melakukan ini ya. Ini katakanlah kita punya target ini di atas. Kalau kita play sekarang dulu aja deh, kita play sekarang dulu. Unit ini is need to move sama is want to attack, dan unit 1 adalah attack targetnya. Oke. Kebalik. Kok dia kebalik? Bentar, oke. Kalau dia kebalik gini, tapi aku mau tunjukin kalian nih, kalau targetnya ini ternyata di atas, nih ya, targetnya di atas. Dan aku play, terus unit ini mau aku masukin dia is need to move sama is want to attack, aku masukin unit 1 ke sini. Nah, dia nggak ngerotate kan tuh. Dia tetap ngelihat ke bawah, dia nggak ngelihat ke atas. Tapi kalau ini target direction .y-nya aku hapus, ya target direction .y 0 ini aku hapus. Kenapa bang kok y kita buat 0? Supaya dia nggak ngelihat ke atas. Karena sumbu atas Unity itu sumbu y. Tapi kalau semisal ini target direction y-nya aku hapus kayak gini, aku hapus target direction y 0-nya aku hapus. Maka yang terjadi kalau semisal unit ini aku bikin move, tuh dia paham nggak? Tuh dia kayak gitu, paham ya? Dia ke atas, literally ke atas. Nah, aku nggak mau itu kejadian. Itu sebabnya ini adalah beberapa game buatan mereka yang telah join versi lanjutan dan tergabung dalam grup. Wah, senang ya bisa melihat kawan kita merealisasikan angan-angannya dalam game. Jadi, buat kamu yang tertarik juga, join versi lanjutan dan tergabung dalam grup supaya kita bisa saling bantu via chat atau Google Meet kalau ada kendala, maka cek link di description ya. Oke, kayak gini. Itu sebabnya di sini ku kasih yang namanya target direction.y sama dengan 0. Gitu, paham ya? Ini is moving through, betul, is moving through gini, betul. Kemudian selanjutnya tadi kok kebalik ya. Nah, mungkin kalau kebalik gitu kita coba bisa kayak gini deh. Target direction-nya kita kasih minus deh. Coba ya, kita coba target direction-nya kita kasih minus depannya, kita inverse. Biasanya minus ini inverse gitu bisa memberikan solusi cepat. Kalau ternyata dia nggak bisa, ya udah kita mau nggak mau harus pakai solusi lain. Kita coba solusi cepatnya apakah bisa? Oh, nggak bisa. Ya, dia tetap ngelihatnya ke arah kebalik ya. Oke. Jadi kalau gitu gini aja. Cara cepat kedua ya. Again, kita coding kita mau pakai yang cara cepat dulu. Kalau ternyata kita kasih negatif aja nggak mau, berarti kita balik. Ini kita balik pengurangannya jangan target terus kurangin diri kita, tapi kita balik aja. Diri kita kurangin target. Jadi di sini kan ini kan target posisi kurangin diri kita posisi. Nah, ini kita balik. Diri kita posisi dulu. Transform.position kita kurangin target attack.transform.position. Gini ya, kita balik gitu. Jadi diri kita kurangin target. Posisi diri kita kurangin posisi target gitu. Kita balik gitu. Kita coba play. Kita masukin unitnya is need to move. Lah, dia malah ke sono. Oke. Tapi dia arah liatnya betul ke sini. Oke deh, ternyata nggak bisa cara cepatnya. Kalau cara cepat nggak bisa, ya udah kita pakai cara yang manual, cara yang normal. Kenapa bang? Kok dari tadi kepengen banget abang pakai cara cepat? Ya, kalau bisa cepat kenapa enggak? Karena kalau kalian semakin sering coding, semakin punya kalian mindset. Kalau bisa cepat kenapa harus lama?
Kalau bisa simple, kenapa harus susah? Oke. Nah, cara agak kompleksnya tuh gini. Mungkin ini kita buat lagi kayak segmen gini ya, biar lebih rapi. Yaitu look at target, gini ya. Ini mungkin, ini mungkin is moving sama dengan true. Ku bikin dia di paling atas aja deh. Ku bikin dia di paling atas sini biar rapi ya. Jadi is moving true, kemudian ini segmen move to target. Nah, di sini segmen look at target. Nah, cara segmen look at targetnya itu gimana? Gini, kita set transform.rotation ya. Jadi kita ngesetnya betul-betul transform.rotation itu sama dengan quaternion.look rotation. Apa yang mau kita look itu adalah target attack dot position. Aduh, target attack dot position. Ini gimana sih? Oh, target attack dot transform dot position, ya ampun aku lupa. Kenapa kok kita harus nulis dot transform dot position dulu? Karena target attack itu pada dasarnya dia bertipe unit. Makanya mau nggak mau target attack ini karena dia tipenya unit, mau nggak mau target attack ini untuk mengakses posisinya mana tadi ya? Nah, ini harus kita tulis dot transform dot position dulu. Nah, ini cara untuk kita bisa ngeluk ke target. Jadi kita ngeset rotasi transform diri kita dengan quaternion.look rotation. Apa yang mau kita look? Target attack transform position. Yang mau kita look ya posisi target attack kita. Gitu. Jadi kalau sekarang kita play, kita masukin unit targetnya, kita is need to move centang. Nah tuh, udah betul ya. Mana ya ini? Ini. Tuh, udah betul. Sampai. Oke. Gitu ya. Oke, sip. Sekarang kita langsung oke, udah bisa. Sekarang gini. Sekarang aku mau di perform attack. Kan tadi kan udah bisa perform attack ya. Nih aku coba contohin sekali lagi. Mungkin biar cepet ya, unit ini dari awal udah aku set is need to move sama is want to attack, sama udah aku masukin unit 1 biar cepet ini, biar cepet. Jadi ketika aku play dia langsung nargetin musuh, dan kemudian ketika dia sampai dia kan mukul tuh. Tapi kan cuma sekali tok. Dia nggak mukul lagi gitu ya. Nah, kita perlu bikin dia bisa mukul berulang-ulang setiap kali unit masih dalam attack range atau attack distance. Gitu ya. Jadi di sini kan kita udah punya ini nih. Kita coba lihat lagi komennya. Oke, move to target udah oke. When arrive at attack distance udah oke, udah buat. Perform attack udah oke. Nah, sekarang di sini nih. Ketika attack performed ya, ketika attack udah performed, kita mau menjalankan attack delay gitu. Nah, caranya gimana, Bang? Nah, caranya gini. Di private void perform attack kita bisa ubah tipenya. Jadi di sini kita tambahin asing, terus di sini kita bisa yang namanya await ya, task dot delay, terus di sini kita masukkan millisecond delay. Millisecond delay itu gini. Kamu mau tunggu 1 detik, berarti millisecondnya 1 detik itu 1000 millisecond. Kamu mau tunggu 3 detik, berarti tunggunya 3 detik itu 3000 millisecond. Kamu mau tunggu setengah detik atau 0,5 detik, berarti waktu tunggumu itu adalah 500 millisecond. Jadi logikanya kalau di sini kita mau nunggu selama attack delay, mana attack delay? Attack delay. Jadi logikanya kan attack delay ini kan dalam second ya. Dalam second, 1 detik, 2 detik, 0,5 detik. Nah, itu kita perlu buat di sini jadi millisecondnya dulu. Jadi caranya gimana? Caranya adalah di sini kita buat attack delay dikali 1000. Kali 1000. Gini, paham? Kenapa kok dikali 1000? Lah iya toh, 1 detik aja sama dengan 1000 milidetik. Berarti logikanya kan dikali 1000. Gitu. Attack delay ini mau kita set dalam detik. Nah, kok error kenapa? Karena task.delay ini butuhnya int, integer. Sedangkan attack delay itu adalah float. Float itu bilangan desimal. Nggak mau task.delay dia maunya integer int, bilangan bulat, bukan bilangan desimal. Itu sebabnya di sini kita cut dulu. Kita kasih di sini yang namanya int gini, terus baru kita kasih gini. Nah, jadi gini. Jadi kita kasih dulu int, terus baru kita kasih ininya. Jadi ini tuh kayak seolah-olah kayak kita nge-convert attack delay jadi integer gitu loh. Paham ya? Udah? Nah, setelah kita await selama attack delay, ya, maka di sini kita mau literally mau menjalankan ini lagi. On arrive at move destination. Jadi kita mau menjalankan ini lagi, atau mungkin kita bisa bikin fungsi di sini.
Kan di sini kita mintanya apa toh? Attack performed lalu start attack delay. Oke, kita ini udah oke ya. Karena kita literally udah bikin start attack delay. Tapi gini, ini udah oke, ini udah oke, ini udah oke, ini udah oke. Sekarang yang ini. Kalau target still nearby, maka kita akan perform attack lagi. Berarti logikanya ya, kan kita mau menjalankan ini nih. Kalau target still nearby, maka kita akan menjalankan perform attack lagi. Berarti logikanya di sini kita mau menjalankan cek dulu. Cek if target still nearby, maka aku akan menjalankan run myself again. Ya, menjalankan perform attack lagi. Ya, dirinya dia adalah perform attack, myself dirinya dia adalah perform attack gitu ya. Jadi di sini caranya adalah kita bisa melakukan di fungsi lain aja biar rapi ya. Jadi di sini kita bisa bikin private void check if check target near check target distance condition. Apa ya enaknya ya? Check target nearby gitu aja. Check target nearby gini aja ya. Check target nearby. Nah, di sini di check target nearby kita cek if pertama kita cek dulu kita punya target attack nggak. Kalau target attack kita 0 ya return aja. Ngapain aku jalanin fungsi ini? Ya nggak, lawang kita nggak punya target attack. Ya gitu kan. Nah, baru kita cek. Kalau kita punya target attack maka kita cek if dalam kurung kita bikin dulu float target attack distance sama dengan vector 3 dot distance. Kalau jarakku yaitu transform.position dengan jarak target attackku dot transform.position, kalau jarakku sama jarak, nah ini kan kita udah dapat target attack distance ya. Terus kita cek di sini. If target attack distance itu udah lebih dari target attack gitu ya. Kok target attack? Attack distance. Maka kita akan gitu ya. Jadi kalau jarak target attack-ku, ya kalau jarak target attack-ku itu udah lebih gede dari attack distance-ku. Mungkin ini kita tambahin attack distance plus let's say 0,1 F atau 0,5 F atau 0,1 F aja. Jadi ini kayak threshold gitu. Jadi ini kayak threshold, jadi kayak gini. Nah, ini biar lebih rapi. Jadi kalau jarak target yang ku attack ini ternyata jaraknya udah lebih gede dari attack distance-ku plus 0,1 F. 0,1 F itu kayak threshold aja. Maka aku akan kejar dia. Chase target attack. Atau maka aku akan move to target attack. Tapi kalau ternyata enggak, maka aku akan ya perform attack. Paham ya? Jadi logikanya di sini kita udah oke. Kalau targetnya ternyata target attack distance-nya itu jarak target attack kita ternyata menjauh dari attack distance kita ditambah threshold 0,1, maka ya aku akan kejar dia. Tapi kalau enggak ya aku akan perform attack. Nah, di sini kan perform attack nih, mana perform attack? Mana perform? Nah, perform attack. Nah, lakukan perform attack. Jadi di sini aku mau panggil yang namanya check target nearby. Ya betul toh. Betul toh, di sini kita udah merencanakan nih. Di sini berarti check if target still nearby. Ya berarti di sini aku mau panggil fungsi yang check target nearby. Ya toh, terus logikanya dihandle di sini, logika seutuhnya. Perform attack. Nah, tapi kalau ternyata targetnya menjauh, ya di sini kita mau panggil attack lagi. Terus kita masukkan di sini ya target attack. Gitu, target attack. Jadi gampang ya logikanya ya toh. Jadi ini udah terpenuhi. Kalau target still nearby ya kita perform attack, oke. Yaitu ini terpenuhinya di mana, Bang? Ini terpenuhinya di sini. Nih. Kalau target menjauh, maka kan ini. Berarti artinya kalau dekat masih di situ, ya kita perform attack. Terus di sini, else, maka move to target. Ini sebetulnya kebalik sih. Jadi, mungkin biar kalian enak, mungkin ini kubalik aja. Kalau target attack distance-nya itu masih kurang dari sama dengan attack distance plus 1, nggak enak. Gini aja. Mungkin yang kuperbaiki komennya aja. Jadi kubalik. If target is further away, maka kita move to target. Tapi kita akan
perform attack. Jadi kalau targetnya further away atau kalau targetnya menjauh, maka kita move to target. Nah, ini udah oke. Ya di sini toh. Kalau ternyata targetnya itu menjauh, ya kan, dengan cara ngecek kalau target distance-nya itu lebih gede daripada attack distance kita plus threshold 0,1, maka ya kita kembali ke state attack. Dimana di state attack ini kita akan ngomong is need to move lagi, is want to attack lagi, gitu loh. Paham ya? Nah, tapi else maka perform attack. Ya, sama di sini. Else maka dia akan perform attack, gitu. Paham? Enak kan bacanya kan? Enak toh? Enak ya? Oke, sip. Sekarang kita coba play. Kita coba ya, kita coba. Oke, let's see. Pertama aku play. Ini udah aku set ya, is need to move centang, is want to attack centang, target attack udah aku isi. Ini sekedar ku isi untuk testing aja. Jadi aku play. No, oke. Oke, ini unit 1 ini. Oke, bam. Asik. Bam. Oke, pukul terus bang. Wah, pukul terus bang. Asik, sakit. Oke, sekarang targetnya aku pindahin. Nah, tuh dia ngejar lagi dan dia oke, tapi dia nggak nge-look at ya. Ada sedikit masalah nih, dia nggak nge-look at ke targetnya tuh. Kalau ini aku pindahin ke sono. Nah, tuh dia sayangnya nggak nge-look at ke target gitu ya, sayangnya. Nah, ini ada masalah apa nih? Kok dia nggak nge-look at ke target ini? Kenapa? Gitu. Oke, jadi aku perlu perbaiki hal ini. Cara memperbaikinya gimana? Jadi gini. Nah, jadi masalahnya itu yang bikin dia tadi kayak look at-nya nggak jelas, itu adalah ini. Look at target ini yang kita buat yang quaternion.look rotation, itu dia look-nya ke target transform.position, yang mana sebetulnya salah. Sorry, sebetulnya salah. Bukan look rotation itu artinya bukan look ke mana. Kayak gini. Aku mau jelasin ini aja. Look rotation itu artinya bukan look ke mana, tapi look rotation ya. Ini kan look rotation. Aku agak lupa sedikit. Look rotation itu bukan look ke posisi mana. Ini kan kita kan ngasih dia posisi. Jadi bukan kayak oke ini player, lu look arah ini ya. Sorry. Kamu lihat ini ya. Nih, kamu lihat ini ya, yang merah ini ya. Kamu lihat ini ya. Oke. Bukan gitu. Tapi lebih tepatnya kita ngomong kamu lihat ke arah mana gitu ya. Jadi bukan kayak player, unit, kamu lihat ini ya. Nah, ketika kita nulis ini, look rotation sama dengan target attack.transform.position, itu sama aja kita ngomong unit, kamu lihat ini ya, kamu lihat ini, kamu lihat ini. Jadi terserah unit mau menentukan rotasinya gimana untuk melihat ini. Nah, yang betul, look rotation itu bukan ngomong unit, kamu lihat ini ya, kamu lihat ini nih, kamu lihat ini. Bukan. Tapi look rotation itu ngomonginnya gini, unit, kamu melihat ke arah sana ya, gitu. Paham nggak? Look rotation itu ngomonginnya gitu, unit, kamu melihat ke arah sana ya, gitu, bos. Itu sebabnya di sini bukan kita isi dengan target attack.transform.position di look rotation ya, tapi kita isi dengan target direction, arah kan, yang udah kita buat sebelumnya nih. Tuh, gitu. Jadi sekarang kalau aku play, nah ini unit 1 aku pindah-pindahin kemana aja, dia tuh arah liatnya betul terus, gitu ya. Tuh, ketika dia sampai sini sampai dulu, pukul. Iya. Ayo sini kejar lagi, pukul. Iya. Sini kejar lagi, pukul. Iya. Sini pukul lagi. Iya. Iya. Apa jadinya kalau tiba-tiba unit ini aku destroy, aku delete. Wah, dia ke-stuck. Oke, dia ke-stuck. Kita lihat dia ke-stuck di titik apa. Unit dia ke-stuck di is need to move masih true, is moving masih true, is want to attack masih true. Sedangkan target attack-nya missing. Jadi kita perlu fix hal ini. Gitu ya. Jadi ketika handle movement di sini, ketika tiba-tiba targetnya 0 ya, jadi ini ketika target attack-nya tiba-tiba 0. Jadi mungkin di sini aku perlu melakukan pengecekan. If target attack itu sama dengan 0, maka di sini kita perlu lakukan pengecekan. Kalau target attack itu 0 dan ternyata kita lagi moving, gitu ya. Kalau target attack itu ternyata tiba-tiba 0 dan ternyata kita masih moving, paham nggak bacanya? Kalau target attack itu tiba-tiba kosong dan ternyata kita masih bergerak, maka kita di sini mau paksakan untuk apa? Mau paksakan untuk
on arrive at move destination, supaya ketika on arrive at move destination, mungkin jangan on arrive at move destination deh, tapi gini aja, kita bikin fungsi baru aja deh, bikin fungsi baru private void force on arrived, atau force idle gitu aja ya, force idle atau force arrived aja deh, force arrive. Nah, ketika force arrive itu nanti kita panggil di sini, berarti di sini. Nah, di force arrive ini adalah ketika target attack-nya itu null dan is moving true. Jadi ketika targetnya tiba-tiba kosong tapi kita masih moving, maka kita akan ngomong jangan force arrive ya, kelihatannya tetap lebih enak kita F2, force idle deh, force idle. Terus kemudian kita copy nih, is moving, is need to move, kita copy. Is moving, is need to move, is want to attack, kita copy semua ke sini. Kita reset semua. Apa sih bul-bul yang udah kita buat? Is need to move, is moving, is want to attack. Ya udah itu aja berarti. Bul-bulnya cuma ini aja kok. Is need to move, is moving, is want to attack. Nah, semua bul itu, semua boolean itu di fungsi force idle kita set jadi false semua. Gitu ya. Oke. Kalau udah, let's see apakah masih ada bug-nya. Gitu ya. Jadi seru nih, kita sekalian tahu nih, oh ada bug ternyata. Oke, aku move. Sini lo. Oke, sini lo. Oke, terus aku delete. Hayo lo, mau ngapa lo? Wah, pinter dia. Pinter lu, tumben pinter. Karena namanya idle. Oke, sekarang gimana kondisinya kalau semisal, oke, aku tunggu dia mukul dulu, habis itu langsung aku delete. Aku tunggu dia mukul, ya, terus aku delete. Lu mau ngapa lu, Mau ngapa lu? Nah, dia is want to attack-nya masih false ya. Nah, di sini kita ngelihat lagi ada bug nih. Is want to attack-nya masih true ya. Di sini kita lihat ada bug nih. Nah, ini kita harus set jadi false. Caranya gimana? Caranya gini. Jadi, kan tadi kondisinya gimana? Ketika dia lagi attack, tiba-tiba kita delete kan. Jadi kan berarti logikanya di sini, di perform attack. Nah, di perform attack berarti di sini kan. Di sini toh, ketika di sini toh. Nah, di sini, mungkin di sini kita mau cek dulu. If is want to attack masih sama dengan true dan target attack itu udah sama dengan null, maka kalau udah kejadian begini kita mau ngapa? Kalau udah kejadian begini, mah kita mau force idle. Kalau nggak kejadian begini kita mau cek target nearby, gini ya. Nah, jadi pertama kita play attack anim, terus kita delay. Terus kalau kejadian kayak tadi, kita mau force idle. Kalau enggak, kita mau cek target nearby. Gitu, bos. Sekarang udah semakin kuat nih kode kita. Gitu, jadi kita coba lihat. Itu sebabnya aku sukanya di sini bikin variabel bisa kelihatan di inspektor. Supaya bisa aku debug. Debug itu artinya proses kita melihat variabel. Proses kita memahami script. Ada bug di mana, ada error di mana. Makanya namanya debug. Kita play. Unit ini katakanlah nanti langsung kita destroy waktu dia attack. Haya. Oke, unitnya udah hilang. Nah, oke. Hilang, missing unit. Oke, sip. Oke. Tinggal satu hal lagi untuk script kita semakin robust. Robust itu artinya kuat. Di sini di handle animation. Enggak, Ding. Udah mah ini enggak usah. Oke, ini enggak usah. Oh, kok di handle animation toh? Di tracking animation, lupa gua. Di tracking animation. Nah, di tracking animation kita tambahin lagi di sini else if. Else if berarti apa? Else if unit animator dot get current animator state info di layer 0 dot isname-nya sama dengan attack anim, maka di sini kita set current anim sama dengan tag anim. Ini tag anim. Nah, gini. Ini buat biar ini aja. Biar rapi aja, jadi setiap current anim dia ke tracking. Oke, sekarang unit lagi mainin animasi ini, jadi ke tracking nih. Jadi pertama nih, unit lagi move. Oke, unit lagi move, nanti waktu dia sampai, oke, unit lagi mainin attack. Sekarang unit idle, sekarang attack. Sekarang unit idle, sekarang attack. Sekarang unit idle, sekarang attack. Kalau semisal ini gua hapus, bam, sekarang unit idle. Gitu ya, jadi rapi ya. Gitu, oke. Gitu dulu aja, sekarang udah selesai. Episode selanjutnya kita tinggal buat gimana dia bisa auto deteksi tanpa kita harus ginikan. Nih, kita centang-centang begini. Jadi ini kita uncentang lagi.
cara nge-uncentangnya gimana biar rapi? Cara nge-uncentangnya gini. Ini kan kalian lihat nggak? Ini kan kayak dia ditebelin ya tulisannya. Itu karena kita nge-override prefab. Jadi prefab itu ini toh prefab. Kalian klik ini unit. Nah itu diarahin ke sini. Prefab unit ini dia punya specific value yang mana ini false. Sedangkan di sini di scene atau di hierarki kita malah centang. Itu artinya kayak kita nge-override. Nah cara ngeresetnya kita bisa klik override ini. Terus kita klik revert all. Udah selesai tuh. Tuh ya. Oke. Udah seperti itu. Jadi prefab kita yang di hierarki udah aman. Kita reset seperti pada prefab aslinya gitu. Kalau udah di unit 1 tetap nggak apa-apa. Ini tim ID dia jadi tebel karena memang kita nge-override dia jadi tim 2. It's okay. Udah kalau udah begini, udah tinggal episode selanjutnya nanti kita buat unit bisa tahu sendiri. Oke, sono ada musuh. Oke, sono ada musuh. Oke, sono ada musuh. Aku harus membunuh mereka semua. Gitu ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ini adalah beberapa game buatan mereka yang telah join versi lanjutan dan tergabung dalam grup. Wah, senang ya bisa melihat kawan kita merealisasikan angan-angannya dalam game. Jadi, buat kamu yang tertarik juga, join versi lanjutan dan tergabung dalam grup supaya kita bisa saling bantu via chat atau Google Meet kalau ada kendala. Maka, cek link di description ya. Oke, seperti yang dari episode sebelumnya atau beberapa titik sebelumnya, kita kan mau bikin sesuatu seperti unit ini bisa langsung tahu, oke, sono ada musuh, berarti gue harus serang, gitu ya. Jadi ketika aku play, unit langsung tahu, oke, sono ada musuh, gue harus serang. Caranya gimana? Caranya gini, kita harus bikin di unit manager. Kenapa bang di unit manager bang? Ya kembali lagi, kita ke sistem manager ya. Jadi kayak di mana-mana itu kayak gini toh, karyawan ngomong ke Pak Manager, Pak Manager, ada nggak kerjaan buat gua gitu kan? Kalau nggak karyawan ini ngomong ke Pak Manager, Pak Manager, gua lagi butuh orang ini nih, orang engineer atau orang UI UX. Ada nggak orang UI UX yang bisa kerjasama bareng gua? Di mana-mana tuh unit atau karyawan itu dia nggak mungkin dia cari orang sendiri. Pasti semua harus lewat single trust source. Pak Manager. Jadi Pak Manager yang ngomong, ada nih sama si Alvin lo ya, kerja sama si Alvin ya. Nah sama, nanti ibaratnya unit manager akan ngomong gini, tenang aja, ada kok, ada musuh yang deket sama lu, ada kok, nih si unit 1, lu serang unit 1 ya. Siap Pak Manager, gua serang unit 1, gitu, paham ya? Jadi logika serang itu memang unit yang punya, tapi logika siapa ya yang mau gua serang Pak Manager? Itu Pak Manager yang punya, oke? Jadi Pak Manager itu, kulangin sekali lagi, tanamkan ini baik-baik. Pak Manager itu adalah single trust source, oke? Single trust source. Jadi semua logika hubungan relationship antar unit itu lewat unit manager. Sekarang kita ke unit manager dulu. Kita bikin fungsi untuk kayak, kan udah ada fungsi register unit. Di sini kita juga harus bikin fungsi untuk kayak request target attack. Oke, jadi public void, jangan void, dia harus unit. Kenapa? Dia harus nge-return unit dong. Kalau void mah dia cuma nge-return kosong. Buat kalian yang belum paham apa itu maksudnya nge-return unit bang, coba kalian cek di deskripsi lagi, belajar dulu episode yang basic, apalagi basic coding, oke? Sekarang di sini adalah fungsi untuk gini, request unit to attack, oke? Request unit to attack. Terus di sini kita masukkan parameter registered unit. Kita masukkan parameter unit aja, sorry. Sebentar, enaknya registered unit apa unit ya? Registered unit deh. Registered unit, requested unit. Ya, apa ya? Requestor gitu ya, requestor aja ya. Requestor tuh artinya unit yang minta. Requestor tuh artinya si yang minta tuh siapa. Jadi di sini bukan nge-return unit tapi nge-return registered unit gitu ya.
Jadi dia nanti akan mengembalikan registered unit sebagai target gitu yang akan dia return. Dan seperti ini. Terus pertama-tama kita mau melakukan looping lewat mungkin pakai for loop biasa aja yang ini. Nah kayak gini, for inti sama dengan 0, i kurang dari length, i plus gini. Again, buat yang belum tahu apalagi for loop ini apa sih bang, looping apa sih bang, cek basic coding di link di deskripsi. Oke. Di sini aku mau langsung gini aja. Kita mau ngelooping apa yang mau kita looping? Ya ini dong yang mau kita looping. Nih list registered units. Make sense kan? Oke. Jadi logikanya gini, kita mau ngelooping list registered units. Berarti ini dot count ya, sebanyak countnya registered units. Kita mau ngelooping registered units dan kita mau cek apakah unit ini musuh atau teman gitu. Pertama kita mau cek itu dulu, oke? Jadi kayak gambarannya tuh gini. Kita nanti itu akan kan ini kan ada unit. Ini unit 1, ini unit 2, ini unit 2. Nah, kita mau looping setiap unit ini dulu. Oke. Nah, setiap kita looping kita mau cek lu teman atau kawan. Lu kawan atau lawan? Lu kawan atau lawan? Lu kawan atau lawan? Lu kawan atau lawan? Oh, ternyata lu lawan. Oke. Sekarang karena lu lawan, gua cek jarakmu ya. Jarakmu saya cek. Apakah jarakmu sama jarakku dekat? Sedekat apa jarakmu sama jarakku? Oh, sedekat 12. Sekarang masuk ke looping selanjutnya, iterasi selanjutnya. Kamu kawan atau lawan? Oh, lawan. Oke, sekarang saya cek jarakmu sama jarakku ya. Oh, sedekat apa jarakmu sama jarakku? 10. Oh, oke, 10. Berarti kamu yang paling dekat dengan aku. Maka kamu yang akan kuserang. Paham ya logikanya? Jadi kita pertama mau looping dulu, lu kawan atau lawan? Lu kawan atau lawan? Lu kawan atau lawan? Gitu ya. Jadi cara ngeceknya di sini, if registered units di indeks i ini dot team ID itu ternyata sama dengan requestor dot team ID, maka continue itu maksudnya apa bang? Maka skip, karena ini basically adalah temen. Ngapain gua ngecek teman gua sendiri? Kan gua kan minta nih loh, request unit to attack, berarti artinya gua ngecek lawan dong. Ngapain gue ngecek teman sendiri gitu? Kalau teman sendiri ya skip aja, karena gue nggak mau tag teman gue sendiri, paham ya? Gitu ya. Gitu, oke. Selanjutnya di sini kita kalau udah ngecek ternyata itu kalau teman kita continue, sekarang di sini logikanya kan kita berarti udah bisa berhasil mendapatkan yang bukan teman alias yang lawan. Nah, kita perlu dapatkan distance-nya. Jadi float current distance sama dengan apa, rumus cari distance, vector 3 dot distance dari apa, dari diri kita sendiri atau dari lawan itu, terserah mau dari mana, bebas, dari mungkin dari registered units, kemudian i, kemudian dot unit dot transform dot position ke diri kita sendiri, yaitu requestor dot unit dot transform dot position gini. Oke. Terus jaraknya ini kita compare. Yo, sampai sini jangan bingung dulu sebentar. Aku tahu ini agak panjang, tapi jangan bingung dulu. Jadi gini loh. Jadi itu kita kan looping, oke? Looping ke setiap unit yang udah terregister. Terus kita cek dari looping itu, dari setiap iterasi kita cek, lu kawan atau lawan, lu kawan atau lawan. Nah, ini basically yang kublok ini itu kayak ngomong lu kawan atau lawan, lu kawan atau lawan. Kalau lu kawan ini kan sama dengan team ID gitu ya. Kalau registered units di iterasi tersebut team ID-nya sama dengan team ID yang minta, requestor ya kan yang minta, maka ya continue. Lihat toh, kalau register unit team ID-nya sama dengan team ID requestor ya maka continue, karena basically itu adalah kawan. Tapi kalau semisal lawan, maka kita akan dapetin jaraknya dulu. Gimana cara dapetin jarak lawan dengan kita? Caranya ya dengan vector 3.distance, terus kita masukkan posisi lawan itu, ya toh, registered units pada indeks tersebut, pada iterasi tersebut, dot unit dot transform dot position. Jangan lupa ya, nih kita kan punya registered unit, dia punya variabel unit bertipe unit sama team ID bertipe int, ya toh, jangan lupa. Itu sebabnya kita perlu akses dot unit kemudian dot transform
terus kita akses dot positionnya, posisinya. Karena kita butuh nge-compare dua posisi kan untuk mendapatkan jarak. Bukan nge-compare kedua posisi, tapi kita membutuhkan variabel kedua posisi untuk mendapatkan jarak, yaitu posisi destinasi yang mana target yang mau kita tag sama posisi diri kita sendiri. Baru kita bisa mendapatkan jarak. Nah, kalau udah jaraknya ini selanjutnya teman-teman, kita simpan dulu sementara. Nah, aduh, kepencet. Nah, nyimpen sementaranya maksudnya gimana, Bang? Jadi kita perlu dua variabel ya. Kita perlu dua variabel, yaitu variabel jarak unit saat ini sama jarak unit yang udah kita rasa terdekat. Bingung ya? Jadi gini. Di sini kita perlu bikin dulu variabel untuk float nearest distance dan kita isi dulu dengan mathf.infinity. Pastikan ini mathf waktu kalian hover itu tulisannya unityengine.mathf ya, jangan yang lain-lain. Kalau misal ini tulisannya ternyata system.mathf, nah maka kalian perlu make sure di sini nggak ada sistem atau yang lain-lain, harus Unity Engine. Jadi pastikan ini mathf-nya penulisannya kayak gini. Kadang-kadang kalian ketukar pasti. Gitu. Hati-hati ya, ini harus unityengine.mathf. Terus di sini kita perlu bikin variabel registered units nearest unit sama dengan ini kok gini sih. Registered unit nearest unit sama ini gimana sih? Ku copy gini aja deh. Nah, gini sama dengan 0. Jadi kayak kita bikin variabel placeholder untuk menampung kayak oke, nanti musuh yang terdekat ku taruh di sini, terus jarak musuh yang terdekat ku taruh di sini. Nah, tapi sementara ini value-nya aku kasih nilai yang nggak beres, yaitu mathf infinity sama 0. Kenapa Bang kok mathf infinity? Jadi kita kasih nilai default value-nya itu jarak terjauh dulu. Supaya di sini nanti kita bisa gini. If current distance ternyata itu lebih kecil dari nearest distance saat ini, maka kita akan update. Kita akan update yaitu nearest distance dengan current distance dan nearest unit dengan ya registered unit I. Udah gini. Bingung ya? Aku yakin mungkin beberapa dari kalian ada yang bingung. Jadi itu logikanya gini, pelan-pelan ya. Jadi aku coba jelasin di sini. Kamu bayangin dulu, kamu mau mencari unit yang terdekat. Oke, ini ada unit, ini ada unit, ini ada unit, ini ada unit, ini teman-temanmu semua. Dan ini musuh-musuhmu. Di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, dan ini kamu. Ini kamu, nih, ini kamu, ini kamu, ini kamu. Oh ya, ini kamu. Nah, kamu mau mencari musuh yang terdekat. Oke, mau mencari musuh yang terdekat. Kan logikanya caramu mencari musuh yang terdekat itu gimana? Logikanya gini. Kamu di sini perlu membuat sebuah variabel. Variabel untuk menampung jarak terdekat. Ku tulis aja JT. JT itu jarak terdekat sama menampung unit terdekat UT. UT itu unit terdekat ya. Gitu. Oke. Nah, namanya variabel artinya butuh diisi, ya enggak? Nah, jarak terdekat ini kamu isi dulu dengan nilai infinity. Gimana sih bikin infinity? Gini ya. Nah, infinity. Unit terdekat kamu isi dulu dengan nilai 0. Kosong. Gitu ya. Nah, terus kamu cek satu persatu. Oke, katakanlah kamu ngecek dulu dari sini. Kamu ngeceknya dari belakang. Oke, gua ngecek dulu dari belakang. Oke, ini aku ketemu unit ini. Jaraknya let's say 20. Oke, apakah 20 itu lebih kecil daripada jarak terdekat saat ini, yaitu infinity? Iya dong, lebih kecil. 20 lebih kecil dari infinity kan? Lebih kecil. Maka dari itu, infinity ini kita replace dengan 20 dan unit terdekat saat ini bukanlah 0, tapi merupakan unit ini. Katakanlah ini unit ini namanya unit A. Jadi kita masukkan di sini unit A. Paham? Paham. Oke, sekarang kita tahu ya. Berarti jarak terdekat kita adalah 20 dan unit terdekat kita adalah si A. Karena kita baru ngecek si A. Oke, sekarang kita lanjut ngeceknya. Setelah ngecek si A, aku mau ngecek si ini. Katakanlah ini si B. Terus kita cek. Si B ternyata punya jarak 18. Oke, kita compare. Apakah 18 kurang dari 20? Oh, kurang dong. Ya enggak? Lebih kecil dong. Maka kita tahu berarti sekarang jarak terdekatnya bukan 20 lagi, tapi 18. Dan unit terdekatnya bukanlah si A lagi,
tapi si B. Paham ya? Dan kita lakukan ini berulang-ulang. Sekarang kita lanjut ngecek unit yang ini. Apakah unit yang ini jaraknya, ini unit C dan jaraknya itu katakanlah 16. Sekarang aku tanya, apakah unit yang ini jaraknya 16 ini lebih kecil dari 18 jarak terdekat saat ini? Oh, lebih kecil dong. Maka berarti sekarang jarak terdekatnya bukan 18 lagi tapi 16. Dan unit terdekatnya bukan si B lagi, tapi si C. Begitu terus selanjutnya sampai ini D, katakanlah di D jaraknya adalah 19. Terus dicek lagi ke sini. Apakah 19 ini lebih kecil dari 16? Oh, enggak. Sorry. Gua masih lebih kecil. 16 masih lebih kecil. Unit C masih lebih kecil. Lu unit D kejauhan lu. Jadi gua skip ya gitu. Terus oke, karena kita skip berarti kita lanjut ke sini. Nah, sekarang di sini. Ini punya 15 dan ini unit E. Apakah 15 ini lebih kecil dari 16? Iya. Maka dari itu sekarang jarak terdekatnya adalah 15 dan unit terdekatnya adalah E. Itu sebabnya kita tahu sekarang semua unit udah di looping, semua unit musuh, kita tahu yang paling kecil adalah si E dengan jarak terdekat 15. Maka dari itu kita returnlah E sebagai target musuhnya kita. Maka sekarang kita tahu, oke, gua akan serang E. Wah, mati lu E gitu. Ya, gambarannya gitu. Nah, makanya sama halnya dengan kita bikin JT sama UT, yaitu jarak terdekat sama unit terdekat. Sama halnya di sini dengan kita bikin nearest distance, yaitu JT, sama nearest unit, yaitu UT. Nah, nearest distance kita isi dulu dengan mathf infinity default value-nya, supaya kita bisa selalu compare apakah ini lebih kecil, gitu. Nearest unit kita isi dengan 0, gitu logikanya. Terus di sini kita dapetin jaraknya dulu. Dapetin jarak untuk target unit musuh saat ini dengan jarak kita, maksudnya dengan posisi kita. Dapetin jaraknya kita ke target musuh saat ini di iterasi saat ini. Kalau ternyata target musuh saat ini jaraknya itu lebih kecil daripada nearest distance dengan JT toh, dengan JT kayak yang tadi di sini lebih kecil daripada JT, maka kita update JT-nya. Dalam artian kita update nearest distance-nya. Jadi kita update nearest distance sama dengan current distance. Nearest unit kita update dengan registered unit saat ini. Gitu. Udah. Jadi ini akan berlangsung terus-menerus tuh. Update terus. Nanti kalau udah ketemu logikanya di sini berarti ketika for-nya udah selesai, looping-nya udah selesai, berarti nanti logikanya ketemu di sini nih, ketemu di sini, maka nanti dia akan nge-return nearest unit gitu. Nearest unit gitu. Dia akan nge-return nearest unit di sini. Gini logikanya. Jadi nanti tinggal udah paham ya, di sini udah kebaca ya. Ya. Jadi nanti di unit.cs ini kita tinggal gini, ketika kita start, selain kita register to manager, ya mungkin kita perlu delay sedikit lah ya. Jadi kita di sini private asing, kasih asing supaya kita bisa delay. Jadi let's say kita delay dulu selama 1 frame. Cara delay selama 1 frame gimana bang? Caranya kita await, habis itu tax.delay. Nah gini, tax.delay, tax.yield. Ya, jadi kalau kalian hover ke sini, kalian bisa baca. Oh, nggak bisa baca ya, sorry, kukira ada tooltipnya. Tax.yield itu intinya kayak kamu cuma ngedelay selama 1 frame. 1 frame itu literally ya 1 frame. Wah, 1 frame itu kecil banget. Bahkan 1 frame itu lebih kecil dari 0,0001 detik. 1 frame itu kecil banget gitu. Jadi kita cuma mau ngedelay 1 frame. Nah, setelah kita register dan kita delay 1 frame, di sini kita mau request. Kita mau apa? Kita bikin fungsi dulu aja di sini ya. Private void request target attack from manager gini ya. Nah, di sini ini kita nggak usah begini. Ini mungkin gini ya, registered unit my unit kayak gini. Ini mungkin gini. Registered unit my unit ini kita simpan my unit ini ya. Jadi kita buat registered unit my unit itu jadi variabel yang di kelas aja. Jadi di sini aku membuat public registered unit my unit gini. Terus di sini aku tinggal hapus ini. Jadi aku mau pakai my unit yang literally dari kelas. Kenapa bang kok gitu? Supaya my unit ini karena dia ada di kelas, bukan di fungsi ya. Kalau gini kan tadi kan sebelumnya kan dia di fungsi my unitnya. Nah ini aku mau bikin my unitnya itu bukan di fungsi tapi di kelas, supaya bisa diakses dari fungsi lain
Gitu, paham ya? Nah, di sini my unit sama dengan new registered unit. Nah, terus di sini aku bisa akses nih. Request target attack from manager, aku tinggal mau tulis unit manager.instance.request. Mana nih? Request unit to attack. Kita masukkan my unit kita. Udah gini. Nah, nanti di sini kan otomatis akan dapat sebuah var result. Result ini adalah kayak kita dari request ini dapat apa? Lah, ini maksudnya apa, Bang? Ini basic coding again. Kalau kalian belum paham, kalian cek link deskripsi di bawah. Jadi kan fungsi request unit to attack kan akan nge-return registered unit, ya toh? Nih, nge-return nearest unit, yaitu tipenya registered unit. Nah, itu sebabnya di sini kita tampung hasil return-nya itu di variable result. Ya, kita tampung di variable result. Terus kalau udah di sini kita tinggal panggil fungsi attack. Nah, fungsi attack butuh parameter apa? Unit target attack toh. Nah, di sini kita tinggal masukkan berarti result.unit. Gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Karena result itu kan registered unit tipenya. Jadi mungkin ini jangan kutulis var ya. Kalau kalian bingung, ini mungkin kutulis registered unit gini aja. Sebetulnya nggak apa-apa kalian kalau mau nulis var, itu cara simpelnya sih. Nah, registered unit ini kan ada tuh tipenya kan ada unitnya sama tim ID. Gitu. Jadi karena di sini mana ini? Karena di sini attack itu butuh parameternya tipenya unit, maka di sini aku tulis attack adalah result.unit karena result kita kan bertipe registered unit. Dan registered unit itu punya unit. Jangan bingung, Ken. Oke, udah. Sekarang ini tinggal kita panggil request target attack from manager, kita panggil di sini. Nah, jadi kita register ke manager dulu, delay 1 frame, baru kita request target attack dari manager. Oke, harusnya dengan logika begini sih kita udah ini ya, udah autonomous. Coba kita play ya. Coba kita play, nggak usah sedikit-sedikit unitnya, langsung sekalian dibanyakin aja. Jadi ini unit yang ini mau langsung ku taruh banyak ke sini. Terus unit yang ini langsung taruh banyak juga. Ctrl D, again, jangan lupa Ctrl D untuk duplikat. Aku play. Nah, itu mereka udah saling tahu mana unit terdekat untuk jadi target tuh. Asik, udah kayak tawuran. Tuh ya. Mereka udah saling pukul mana unit terdekat yang jadi target. Nah, sekarang kalau udah begini mah gampang selanjutnya nih. Tinggal bikin health, ya toh. Tinggal bikin health supaya ketika mereka damage ya unitnya bisa kena damage terus mati dong. Gitu ya. Oke. Kalau gitu kita sampai bertemu di episode selanjutnya atau beberapa detik selanjutnya. Nah, di versi lanjutannya kalian bisa buat berbagai unit hingga ada building. Juga ada versi targeting yang lebih dinamis, seperti targeting musuh yang punya health lebih tinggi atau musuh yang bertipe healer. Dan ada sistem AI navigation yang membuat unit kalian bisa move tanpa nabrak tembok. Intinya, jika kalian ingin memaksimalkan game kalian ini dan mengcustomize dengan model dan animasi kalian sendiri, maka cek versi lanjutannya ya melalui link di description. Oke, kalau gitu kutunggu kalian di grup ya.